wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Bu Alfiah, Masya Allah, tenan. Saya tuh kalau Bu Alfiah melihat saya tuh Bu, merasa ya Allah cantiknya, begitu lembut, begitu santunnya dalam menyampaikan masalah ini. Ya Allah, ini saya betul-betul terus kesima dengan Bu Alfiah. Semoga menjadi ibrah kita semuanya. Yang menjadi pertanyaan saya ini tentang makalah ini ya Pak. Setiap orang itu mempunyai sifat ingin meningkatkan amal perbuatan kita sebaik-baik mungkin untuk mengingat Allah. Di dalam pelaksanaannya itu kita berusaha, tabarnya itu berusaha untuk mengistiqomahkan. Setelah mengistiqomahkan itu berusaha selalu ini niatnya Allah Ta'ala. Karena sering atau menjadi istiqomah itu seringnya tuh timbul penyakitnya itu seperti melakukan kegiatan rutinitas saja. Jadi ini untuk mengingat Allahnya, misalkan kita sholat itu sholat wajib, terus sholat sunnah itu kita untuk menghadirkan Allahnya itu kadangkala itu sulit, hanya seperti kita melakukan rutinitas saja. Bagaimana kiat-kiatnya untuk melakukan seperti itu Pak, untuk bisa menghadirkan Allah itu ke dalam hati kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkesan tadi kaitannya dengan salah satu contoh. Ibu tadi memberikan contoh, misalnya kita sakit atau apa, atau operasi, kemudian berikhtiar sendiri dengan doa tadi diucapkan 41 kali. Nah, jumlah-jumlah yang demikian itu apakah diajarkan Rasulullah atau ya mengira-ira sendiri, atau mungkin ada yang ulama yang menyampaikan dengan dasar tertentu? Kurang jelas, coba diulangi yang agak tadi Bu Ridwan punya pengalaman apabila sakit ya, tadi nggak beroperasi, akhirnya berikhtiar sendiri dengan berdoa, dengan doa jumlah hitungan 41 kali. Nah, jumlah ini tadi memang Rasul ajarkan ataukah mungkin mengira-ira atau bagaimana gitu? Ini sekedar perbandingan. Kalau yang mohon tanya juga nih, kalau saya misalnya doa, Bu ini doanya berapa kali gitu? Kalau saya, kalau nggak ada yang menentukan sekian kali, itu saya gini, saya mengikuti aja misalnya dzikir Rasulullah subhanallah 33 kali ya. Nih di doanya 3 kali saja, 33 kali gitu misalnya. Jadi mengikuti yang sudah ada gitu, yang sudah Rasul ajarkan. Termasuk atau kalau tidak mungkin 33 kali 3 gitu, seperti kita wirid sholat gitu. Nah yang ini bagaimana Bu? Bagaimana jawabannya? Jumlah misal kita memang dzikir 10 kali sekian kali itu sebenarnya yang ngajari jumlah sekian itu siapa? Apakah memang Rasulullah ataukah ikhtiar tersendiri gitu? Dan bagaimana apabila kita dzikir mengikuti apa yang sudah diajarkan Rasulullah, jumlahnya seperti dzikir saat habis sholat 33 kali, 33 terus kemudian 33 lagi. Terima kasih, gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan jangan seperti rutinitas ya. Kalau rutin itu berarti hanya menjalankan syariah saja, juga itu yang pertama. Yang kedua dari Bu Ida, apakah ada tuntunan pedoman 33, 7 kali, 11 kali, 41 kali, nah soalnya monggo dijawab Bu. Kami melaksanakan itu tadi yang saya sampaikan itu dari ijazah Bapak Kiai Mas Rohan dulu, saya pernah diijazahin.
bukan Mas Rohan dari sini, Mas Rohan dari Demak apa Merangin saya lupa. Jadi pernah itu ibu cuan ya itu terus sok nek kowe ya tak ijazahi nek ono apa-apa kira-kira coba. Ini juga sudah pernah saya praktekkan juga, ada temen itu tanya, Bu, aku kepengen haji, aku dosa jenengan ini wis nerangke nek wis mampu omahe liwat saka siji mobil liwat saka siji tabungane akeh kok alat haji, hati-hati nek ada kau yang mau Kanjeng Nabi Muhammad, dia itu terus takut semalam nggak bisa tidur kepengen pergi haji, tapi suaminya nggak mau, belum terpanggil. Bu carane dongake wis percaya batang pulau siji padahal kental tak dulu subuh, nah, gitu. Saya cuma ya itu karena terus saya kan Fatihah dulu dengan Pak Kiai Mas Rohan itu yang memberi ijazah saya. Alhamdulillah dapat 27 hari. Ibunya itu telepon, Bu, alhamdulillah piye kok nangis, ngendikan saya aja nangis. Alhamdulillah kabul bojoku gelem tapi ya wis alhamdulillah duit cukup barokah insyaallah untuk anak sekolah. Nah ini Masya Allah, jadi beberapa peristiwa hal itu saya praktekkan, alhamdulillah Allah itu ijabah. Jadi saya berani matur itu karena sudah praktek sendiri, saya sendiri, dan ada beberapa teman, ada masa kiri, ada masa apa itu alhamdulillah nih. Tapi ya kalau punya masa sendiri di kerja sendiri kadang-kadang orang iso kok ya wis berarti Allah memberikan yang terbaik untukmu itu yang itu. Wis disyukuri saja nggih. Kita kan sekedar ikhtiar nggih. Ikhtiar ndonga nyuwun karo Gusti Allah. Lantaran aku diberi ijazah Pak Kiai Fatihah sik. Nah kita calon kelamun Pak Kiai itu badhe menyampaikan ijazah panjenengan pada begini kan nuwun sewu pamit dulu. Nah ini Masya Allah. Jadi ini memang benar dari apa ijazah dari para alim ulama dan para kiai itu kan mesti tidak sembarangan menyampaikan ya lewat istighfar, lewat tahajud hajat, mohon petunjuk Allah. Ini saya yakin karena pertolongan Allahnya Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Yang kemudian apa kau yang oh iya. Jadi kadang kita itu lupa dengan diri kita sendiri. Bangun tidur alhamdulillah mana pertama amatan unsur ila ruhi jasadi jenenge dhewe disebut binti siapa disebut. Nggih, kita kalau sudah menyebut awakku dhewe tak dongake dhewe muga-muga hari ini aku mendapat petunjuk bimbingan Allah. Salatnya ya benar dene saya kalau Allah Maha tahu apa tekan dalam perjalanan dhewe tekan urung tekan misalnya. Itu kan kebungsu. Tapi kita sudah lihat mau berbuat baik sehari ini kita kan introspeksi dulu sendiri tidak nek kalau tak kan setiap hari tuh, mau tidur tuh kan mesti astagfirullahaladzim, kalau tangi dulu sampai mau makan tidur, apa sih tak kerja ya Allah, astagfirullahaladzim, mau telatku sholatku piye, yang ngapura Gusti misalnya telatnya ke pansal, telat, ya toh, selama lebih ya, selama takkan lalu, ya Allah, ini kan tidak ada unsur kesengajaan, tapi kita tuh memang benar-benar berusaha berjuang supaya bisa mentaati apa yang diperintah Allah. Kalau sudah mau kita ya awake dhewe dikali dhewe terus insyaallah Bu untuk apa itu Quran mulus. Apa ini? Alhamdulillah Allah yang petunjuk ya Allah, jangan lupa dengan Allah. Mohon petunjuk Allah dan kalau ada guru-guru kita yang memberi ilmu kita doakan. Insyaallah nanti dengan itu ya dengan itu Ustaz aja saya pernah orang ini Fatihah. Oh, itulah jalan keluar itu. Jadi misalnya sholat kok itu ya terus kok khusuk mau anas falak sebelum sholat ya Bu ya anas ya dijauhkan dari godaan syaitan dan jin terus awet dhewe ayo itu Fatihah. Dengan kita konsentrasi mendoakan kita sendiri ya dan dengan petunjuk Allah mohon diringankan ya. Ringankan beban kan kita dibodohi beban loh Bu. Mari gimana kita sambil sholat dari mana? Kita sudah khusuk baru mulai. Itu ya. Insya Allah dengan kita upaya mendoakan kita sendiri, doa guru-guru kita, Allah selalu menuntun kita untuk menuju jalan yang diridhoi. Amin. Terima kasih. Ya, matur masih ada. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain. Alhamdulillah. Banyak kita banyak bersyukur pada Allah pada anak yang telah melimpahkan kepada kita kesehatan kekuatan sehingga kita bisa dapat
tapi saudaranya belum. Apa sih sekolah Singapura? Aku mau cerita aku yo kos Kuala Lumpur tidak dari Singapura nang cerita ora ono oleh-oleh. Cerita oleh-oleh soto jambon nang satu. Apa tapi yang disampaikan oleh putu kulo Sinda ah Sinda lari takut dewa ini kamar apa mau takut ini kamar lari ya pak muhasabah mawas di wah mawas ini dosane pirang kalau dosane pirang untuk itu hendaklah kita banyak beramal selama yang punya apotek. Kalau setiap hari Sabtu kita nyambon, kakak terus nyambon. Soto ini soto nyambon, soto mau nyambon itu apa? Cipta apa itu kecil? Kan kecil nyambon ini keno kecil. Rasanya nagei, rasanya nagei. Singapura anaknya ngendat nyambon Singapura itu terlarang ya Pak ya larangnya nyambon kan murah bedanya satunya enak biayanya duduk jadikanlah setiap hari Sabtu soto jambon khususnya yang Pak Eka alhamdulillah luar biasa ya luar biasa wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat Al-Hasr ayat 18 ini adalah di tangannya ada kata wantandur nafsun. Wantandur ini artinya bisa Imam Ibnu Katsir bisa mengatakan merenung. Nafsun ada diri, tapi Imam Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa ini tidak merenung pribadi, tapi merenung secara universal, merenung masalah yang lebih umum. Saya pernah membaca sebuah hadis, man kana yaumi khairan bi ismihi wa huwa rabbuhu. Barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia orang yang beriman. Hadisnya begitu. Wa man kana yaumi misran, apabila pada hari ini kita sama bi ismihi daripada yang kemarin, wa huwa qasil biar yang berikutnya mangkana yaumi syarrun, kalau hari ini kita lebih jelek ya wa huwa ya. Pertanyaannya tandur maksud adalah ini pesawat. Pertanyaannya kepada ustadzah atau ustadz Pak Bambang, hari ini umat Islam lebih baik atau lebih jelek daripada hari kemarin? Terima kasih, karena media sosial hari ini umat Islam jauh lebih jelek menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang baik itu kita memang berbaik diri. Mungkin orang menilai itu kurang baik, tapi menurut mereka baik dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kita kembali pada tuntunan Al-Quran dan hadis.
kalau memang benar-benar itu tidak benar yang dilaksanakan, diingatkan. Kita kan saling ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong dalam ketakwaan, jangan saling mencela. Kok ngene. Astagfirullahaladzim, nek perlu ditemoni iki lho, nyatakan ini hadis ini enak iki kita solusinya. Jadi untuk menuju kebaikan bersama itu memang perlu dengan adanya musyawarah pendekatan, kita klarifikasi. Kok ngene iki piye? Jangan terus apa namanya? Malah di-share ke warga-warga koyo ngene piye bener kok iki. Jangan kita sama-sama muslim saudara kok. Ya kita saling mengingatkan dalam ketakwaan untuk menuju takwa bersama. Masuk lebih swarga ya bareng-bareng mulai suatu sendiri. Nyapa nek terus widi satu nggak bisa ngerok larangan sak bongkok seret bisa bersih. Nah ini contoh yang ringan saja. Jadi kalau ada misalnya tidak benar, misalnya muslim saya orang ini, oh ya nah piye. Jadi kalau kita teliti yang lebih tahu, yang pintar, ya, kita cari sumbernya, dalilnya aturan hadis, ora bener ini ini kudune kan. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan dengan saudara-saudara kita sama muslim, Allah senantiasa membimbing, menuntun kita, memberi petunjuk bimbingan, hidayahnya, sehingga kita dapat rukun bersatu untuk menuju bersama untuk lahir. Terima kasih. Matur kita akan jumpa lagi pekan depan, Sabtu depan. Insya Allah masih seringan satu lagi. Setelah seringan kita bahas tafsir lagi, ya. Nanti pekan depan yang kita akan menghadirkan Ustadz Mustafa jamaah kita sendiri untuk menyampaikan materinya, ya. Mungkin biar gak jenuh, ini adalah aspirasi dari seluruh jamaah. Barangkali itu saya pisahkan untuk Pak Ustadz nanti ditutup ya, dan waktunya juga. Silakan. Majelis subuh istiqomah yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah, dan sama-sama kita mencari keridhaan Allah Taala. Terusan kita dengarkan Ustazah Hajah Siti Alfiah Ridwan. Kita kesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.